Siapa yang tidak kenal dengan Nelson Mandela? Ia adalah seorang berkulit hitam Afrika Selatan pertama yang menjabat sebagai presiden. Mandela memegang jabatan sebagai Presiden Afrika Selatan selama 5 tahun, tepatnya sejak 1994 hingga 1999. Jabatan ini ia dapatkan melalui pemilu multiras yang pertama kali digelar di negara itu. Lebih dari itu, sosok Nelson Mandela dikenal sebagai pahlawan revolusioner yang melawan politik apartheid di Afrika Selatan. Dalam hal ini, Mandela memperjuangkan kesetaraan hak bagi masyarakat kulit hitam yang sering mendapatkan diskriminasi. Perjuangan itu tentu saja tidak mudah baginya. Dalam perjalanannya, Mandela kerap ditangkap, diadili, bahkan dipenjara berulang kali. Setelah dibebaskan pada 11 Februari 1990 atau 22 tahun yang lalu, Mandela kemudian memimpin ANC dalam negosiasinya dengan pemerintah minoritas kulit putih untuk mengakhiri apartheid dan pembentukan pemerintahan multiras. Atas perjuangannya, pada tahun 1993, Mandela dan de Klerk bersama-sama dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian. 1 tahun kemudian, organisasi politik ANC memenangkan mayoritas elektoral dalam pemilu bebas pertama yang dilakukan di Afrika Selatan. Dalam pemilihan ini, Mandela terpilih sebagai presiden pertama berkulit hitam yang memimpin Afrika Selatan sepanjang sejarah yang ada. Setelah kita mendengarkan kisah ini, yang dapat kita ambil pelajaran adalah Tuhan tidak membeda-bedakan manusia. Demikian juga harusnya kita tidak membeda-bedakan sesama kita. Apalagi ketika kita sebagai pemimpin-pemimpin di jemaat, gembala sidang, majelis maupun jemaat, jangan sampai sikap membeda-bedakan orang menjadi kebiasaan dalam kehidupan berjemaat dan bersosial. Tidak ada lagi soal kaya atau miskin, etnis ini atau itu, suku ini atau itu, hitam atau putih, jemaat atau bukan jemaat. Gereja harus mengedepankan kasih Kristus kepada semua orang. Nelson Mandela tidak menggembar-gemborkan kekristenannya, namun praktek kesehariannya mencerminkan Kristus dalam kehidupannya. Ia berjuang melawan kemiskinan dan ketidakadilan. Ia membela hak-hak orang yang tertindas. Nelson memberikan harapan dan tindakan nyata bagi rakyatnya. Jika saja semua orang kaya mau berbagi dengan sesamanya, maka tidak akan ada orang yang miskin di dunia ini. Tuhan sudah memberikan firman-Nya agar kita memperhatikan yang miskin dan menderita dan berbagi dengan mereka, supaya tidak ada orang yang miskin di antaramu. Firman Tuhan. Nelson memiliki hati yang kaya dengan cinta kasih. Itulah yang menyebabkan dia dicintai rakyatnya. Bahkan kematiannya ditangisi oleh dunia. Para pemimpin dunia datang dan memberi penghormatan terakhir. 3 wasiat Mandela yang terakhir berhubungan dengan kesederhanaan hidup. Ia ingin dimakamkan secara sederhana. Selama hidup, ia tidak mau bermewah-mewah. Sederhana itu begitu indah. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak membeda-bedakan sesama, mengasihi semua orang, dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kami dari Fisdak Media Ministry, Tuhan memberkati.